Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Insyaallah yang akan kita baca ayat 235. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian fima arradtum bihi min khidbatin nisa, ketika kalian menyampaikan ungkapan ta'rid, tidak tegas, min khidbatin nisa, pada saat kalian menkhidbah seorang wanita, dan konteksnya adalah menkhidbah wanita di masa iddah. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian simpan dalam hati kalian sehingga tidak pernah diutarakan, baik dengan ungkapan yang tegas maupun dengan kiasan. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah tahu bahwa kalian akan sering mengingatnya, walakin la tuwa'iduhunna sirra, tapi kalian tidak boleh mengikat perjanjian secara rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali jika kalian menyampaikan kalimat yang ma'ruf. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai masa iddah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Fahdharu, maka waspadalah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwasanya Allah zat yang maha pengampun lagi maha lembut. Baik, kita langsung menuju keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam ayat ini, wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, an ta'ridu bi khidbatin nisa'i fi iddatihin, kata beliau, tidak ada dosa bagi kalian untuk membuat kalimat ta'rid, menyampaikan ungkapan kiasan. Bi khidbatin nisa, untuk mengkhidbah wanita. Fi iddatihinna, di masa iddah mereka, min wafati azwajihinna, ketika ditinggal mati oleh suaminya, min ghairi tasrihin, tapi tidak boleh dengan tegas. Jadi ketika kita bicara dengan orang lain, itu ada dua model. Ada tasrih, ada ta'rid. Tasrih itu berarti disampaikan dengan ungkapan yang tegas. Kalau ta'rid kebalikannya, yang tidak tegas. Qala Tsawri wa Syu'bah wa Jarir, kata Tsawri, Syu'bah, Jarir dan yang lainnya, dari Mansur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menjelaskan tentang seperti apa sih contoh ta'rid. Qala, kata Ibnu Abbas, contoh ta'rid antaqula, contoh bentuk ta'rid, kalimat yang tidak tegas. Seseorang bisa mengatakan inni uridu tazwij, aku ingin menikah.
Wa inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha ya'ridu laha bil qaul bil ma'ruf. Dan aku mencintai seorang wanita. Dan dia tidak menyebutkan siapa wanita yang dimaksud. Padahal sebenarnya dia sampaikan itu di hadapan wanita yang sedang menjalani masa iddah karena suaminya meninggal. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wadittu annallaha razaqani imra'atan. Aku berharap semoga Allah Ta'ala memberikan pasangan seorang wanita bagiku. Wa nahwa hadza, atau kalimat semacam ini. Wala yansibu lil khidbah, tapi dia tidak boleh menegaskan untuk melamar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, innila uridu an atazawwaja ghairaki insyaallah. Aku tidak ingin untuk menikah wanita selain kamu insyaallah. Wala wadittu anni wajadtu imra'atan salihatan, dan aku berharap bisa ketemu dengan wanita yang salihah. Wala yansibu laha ma damat fi iddatiha, tapi tidak boleh menegaskan sepanjang dia masih di masa iddah. Dan diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq, faqala qala li Talaq bin Ghanam an Zaidah an Mansur an Mujahid. Kata Imam Bukhari, Talaq bin Ghanam menyampaikan dari Zaidah, dari Mansur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Makna ta'rid di situ adalah ayyaqula, seseorang mengatakan, inni uridu tazwij wa innan nisa'a la min hajati wa la wadittu annahu tayassara li imra'atun salihah. Aku ingin menikah, saya butuh pasangan istri, dan saya berharap semoga saya bisa mendapatkan wanita salihah. Tapi dia tidak nyebut nama dan tidak nunjuk seseorang. Seperti ini masuk dalam kalimat apa? Melamar, tapi dengan ungkapan kiasan. Dipahami apapun oleh pihak wanita itu terserah. Tapi yang penting posisi lelaki ini, ketika si wanita ini masih berada di masa iddah, dia tidak boleh menyampaikan lamaran dengan kalimat tegas, tapi dia boleh menyampaikan lamaran dengan kalimat at-ta'rid atau kalimat kiasan. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hakadza qala Mujahid, demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid, Tawus, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Yazid bin Qasit, Muqatil bin Hayyan, Al-Qasim bin Muhammad, dan para ulama salaf yang lainnya, di mana mereka menyebutkan tentang ta'rid annahu yajuzu lil mutawaffa anha zawjuha min ghairi tasrihin laha bil hidbah. Diperbolehkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menyampaikan khidbah tapi tidak tegas, yaitu dengan ungkapan apa tadi? At-ta'rid. Wa hakadha hakama al-mutallaqah al-mabtutah. Demikian pula para ulama memberikan hukum untuk wanita yang dicerai dengan cerai al-battah, cerai 3, yaitu cerai yang tidak bisa rujuk. Namanya apa? Talak bain. Boleh juga dengan menggunakan ta'rid. Intinya posisi wanita yang pisah dengan suaminya, ada yang bisa balik, ada yang tidak bisa balik. Yang tidak bisa balik ada 2. 1, suaminya mati. 2, sudah cerai 3 dengan suaminya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais ketika diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs dengan cerai 3, Nabi SAW perintahkan kepada Fatimah bintu Qais untuk menjalani masa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Wa qala laha, kalau Nabi SAW berpesan kepada Fatimah, fa idza halalti fa'adhinini, kalau masa iddahmu sudah selesai, tolong beritahu aku. Nah, seorang wanita sedang menjalani masa iddah kok dipesani seperti itu, berarti ada maksud setelahnya. Kalau masa iddahmu sudah selesai, beritahu aku. Ketika masa iddahnya sudah selesai, Nabi SAW melamar Fatimah bintu Qais untuk siapa?
Untuk siapa? Untuk Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Fazawwajaha iya, kemudian Fatimah dinikahkan dengan Usamah. Padahal yang sudah pernah melamar Fatimah siapa saja? Muawiyah dan Abu Jahm. Muawiyah dan Abu Jahm. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada Fatimah, amma Muawiyatu fasu'lukun la malalah. Muawiyah itu orang miskin, dia enggak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yada'u asahu ala atikihi. Sementara Abu Jahm dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dan tafsirnya ada yang mengatakan Abu Jahm itu orang yang suka mukul, dan ada yang bilang Abu Jahm itu sering safar, sehingga dia tidak pernah diungkapkan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa boleh ghibah ketika bentuknya memberikan saran yang terbaik. Ya, sehingga misalnya ada seseorang yang minta pertimbangan, ya, Pak Ustadz saya dilamar si A, saya dilamar si B, itu kira-kira gimana? Oh si A si B takmir MPD itu ya? Masya Allah, Masya Allah. Lalu dia ngasih pertimbangan, menyebutkan baik dan buruknya. Ada sisi ghibahnya enggak? Ada. Boleh. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan yang bersangkutan. Jangan kalau sama si A itu seperti ini, si B itu seperti ini. Boleh ya. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, ya sama-sama tidak tahu, ya percuma saja. Sehingga Anda boleh minta pertimbangan kepada orang yang paham, orang yang tahu, agar nanti Anda bisa mendapatkan informasi tentang yang bersangkutan. Baik. Fa'ammal mutallaqatu raj'iyah, tapi untuk wanita yang masih di masa iddah untuk talak rujuk, ulama tidak ada yang beda pendapat, alias ulama sepakat tidak boleh bagi siapapun selain suaminya, tidak boleh bagi siapapun selain suaminya untuk menyampaikan lamaran baik dengan tegas maupun dengan kiasan. Dan kasusnya seperti ini ternyata banyak. Ada seorang wanita misalnya sedang punya masalah dengan suaminya, lalu dia curhat sama wanita yang lain. Dia curhat sama wanita yang lain. Terus wanita yang lain tuh bilang, aku enggak tahu bagaimana perasaanku andaikan aku jadi kamu. Wah, Masya Allah. Seolah-olah dia membela. Aku mungkin gak sanggup untuk bisa menerima masalah seperti kamu. Sedihnya kayak apa kamu. Dibela-bela tapi sebenarnya itu banting. Diangkat tapi sebenarnya itu banting. Akhirnya si wanita ini merasa ada yang membelanya. Saat ada yang dia merasa ada yang membelanya, maka dia makin bangkang dengan suaminya. Sehingga masalah rumah tangganya makin menjadi-jadi karena ada kompor di sana. Kompornya adalah teman wanitanya. Aku gak bisa membayangkan andaikan aku jadi kamu, kayak apa perasaanku. Aku gak kuat seperti ini. Apapun itu pokoknya aku gak sanggup. Masya Allah. Akhirnya dia merasa berarti memang saya adalah orang yang didolimi. Makin menjadi-jadilah orang seperti ini. Dan itu bahaya ya. Bahkan kadang lelaki juga seperti itu. Ya, sabar saja, kalaupun kamu pisah dengan suamimu, insya Allah masih banyak yang menantikan kamu. Di luar masih banyak kumbang yang siap untuk hinggap di tempat kamu. Masya Allah. Padahal sebenarnya dia yang pengen. Dan ada yang seperti itu, bahkan curhatnya ke saya. Masya Allah. Makanya model seperti ini masuk dalam kategori tahbib. Dan Nabi SAW memberikan ancaman keras. Di antara manusia yang diancam tidak masuk surga adalah orang yang melakukan tahbib. La yadkhulul jannata man khabbaba imra'atan min zawjiha. Tidak akan masuk surga seorang yang melakukan tahbib, manas-manasi seorang wanita sehingga dia mau pisah dengan suaminya. Baik perempuan maupun laki-laki. Yang perempuan salah satunya seperti tadi.
Sehingga ada banyak wanita ketika dicurhati sama wanita yang lain diterima. Setelah diterima dibela, setelah dibela dikasih arahan. Kamu punya hak, kau harus melawan. Masya Allah. Siapa nama suamimu? Terus mau diapain? Sehingga kadang dia ngasih saran, tapi sarannya saran untuk memisahkan. Dan ini wanita khabbabah. Sebagaimana ada lelaki khabbab. Dan praktek seperti ini bahaya. Ada seorang ulama punya tetangga. Nah, tetangganya ini berantem. Terus istrinya keluar rumah. Lalu datang ke rumah ulama ini. Dan dia menyampaikan, saya punya masalah dengan suami saya mau curhat. Enggak digubris sama itu ulama. Saya enggak mau nerima. Curhat wanita yang punya masalah dengan suaminya bahaya. Ada dua kemungkinan, jatuh cinta sama yang dicurhati, dan itu kemungkinan yang paling parah ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia nanti akan memberikan saran yang enggak benar. Maka enggak digubris. Dia enggak mau untuk menerima curhatan dari wanita yang punya masalah dengan suaminya. Masya Allah, sampai seperti itu karena takut. Nanti kalau saran yang saya berikan ini menjadi salah satu penyebab dia makin bangkang dengan suaminya, berarti dia terlibat dalam dosa tahbib, dan itu salah satu dosa besar. Makanya hati-hati ibu-ibu ya, ketika Anda sedang dicurhati sama wanita yang lain berkait dengan masalah rumah tangganya, jangan diumbulno ya, jangan dikompori, jangan diangkat tinggi-tinggi. Jika Anda ikut terlibat membuat wanita ini merasa ada yang membela, ada yang masih satu perasaan dengan saya, ada yang mau menerima perasaan saya, kemudian dia makin menjadi-jadi ketika dia punya masalah dengan suaminya, maka Anda ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Masuk dalam kategori tolong menolong dalam maksiat. Baik. Yang laki-laki juga sama. Ketika dia bilang, andaikan aku dulu meminangmu, aku siap menerimamu, aku siap untuk menjadi pengganti suamimu, dan seterusnya. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwa ulama dengan tegas mengatakan praktek seperti ini dosa besar. Dan dia melakukan ta'rid, lamaran ta'rid kepada seorang wanita yang masih punya suami. Melakukan lamaran ta'rid kepada wanita yang masih punya suami. Ini belum cerai loh ya, masih punya suami, cuman baru bermasalah. Itu kadang dikompori seperti itu. Akhirnya si wanita ini merasa untuk semakin berani cerai, karena setelah ini dia bisa pindah ke kandang buaya. Sudah ada yang mau nampani kan ya, yaitu buaya darat yang kedua tadi. Baik. Oleh karena itulah jangan sampai kita ikut terlibat merusak rumah tangga orang, baik dengan terang-terangan maupun dengan kiasan, karena itu proyek iblis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa iblis dia menaruh singgasananya di mana? Innahu wada'a arsyahu 'alal ma'. Dia menaruh singgasananya di atas laut. Tsumma ba'atsa sarayahu, lalu dia mengutus para utusan. Dia menebar setan-setan untuk bersama-sama menggoda manusia. Lalu mereka datang balik untuk melapor. Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah menggoda fulan, melakukan seperti ini. Biasa saja. Sampai ada salah satu setan yang bilang apa? Ma taraktuhu illa farraqtu bainahu wa baina zaujati. Tidaklah aku meninggalkan si A kecuali aku telah berhasil membuat dia bercerai dengan istrinya. Fayudni min. Kemudian setan itu didekatkan oleh iblis ke sini, mendekat. Nikmas syaitani anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Masyaallah. Ini setan yang berprestasi. Dapat pangkat tambahan ya. Mungkin diangkat sudah jadi manajer setan atau direktur apa. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahasanya iblis sangat senang ketika dalam rumah tangga itu terjadi perceraian. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Semua rumah tangga.
Bahkan sampai pun rumah tangga orang soleh ada masalah. Sampai pun rumah tangga Nabi SAW. Maka ketika Anda mendengar cerita rumah tangga fulan ada masalah, rumah tangga fulan ada masalah, sepeser pun itu tidak menurunkan muru'ah fulan. Nabi SAW tetap Nabi, orang yang mulia, walaupun beliau pernah punya masalah dengan beberapa istri beliau. Bahkan pernah menceraikan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian dirujuk kembali atas perintah Jibril, fa innaha sawwamah qawwamah, karena Hafsah itu wanita yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Demikian pula Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma pernah punya masalah sampai Ali tidur di masjid. Dan mereka berantem yang diungkapkan oleh Fatimah, "Aina ibnu ammik?" ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana putra dari pamanmu?" "Faqad ghadabani falam yakil indi." Tadi dia membuat aku emosi, terus dia keluar dan tidak tidur di sini. Membuat aku emosi. Jadi Fatimah emosi, Ali emosi. Kemudian Ali keluar dari rumah lalu tidak tidur di rumah. Maka kalau kita ingin punya keluarga tanpa masalah, tunggu nanti ketika di surga. Yang jadi masalah bukan ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengendalikan masalah ketika kita berkeluarga. Ada sebagian yang takut punya masalah ketika berkeluarga, akhirnya enggak berani nikah, sehingga dia menjadi jovisa, jomblo, fisabili, syaitan apa saya fisabilillah, jomblo fisabilillah. Dia bertahan, saya takut menikah. Terus ketika kau menikah, mau nikah sama siapapun pasti kau punya masalah. Makanya doa dalam pernikahan gimana? Barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah memberkaimu laka di waktu senang, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkaimu alaika di waktu susah. Insyaallah. Usia berapa? Resiko di depan ini 27 insyaallah. Masih jovisa insyaallah. Mau menghadap kamera enggak? Sehingga teman-teman tolong yang sudah waktunya nikah di usia 25, yang laki-laki ya 24, 25 dan seterusnya, segera. Kalau yang akhwat gak usah dimotivasi, mereka menunggu yang ikhwan. Sehingga yang sudah waktunya nikah, yang usia-usia sudah waktunya nikah, segera menikah. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman di lanjutan ayat, au aknantum fi anfusikum ay admartum. Aknantum bimana admartum, kalian sembunyikan. Admara yudmiru artinya menyembunyikan. Domir itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sehingga ada isim dohir, ada isim domir. Apa sih makna dari kata domir secara bahasa? Domir secara bahasa artinya tersembunyi. Sebab dia menggantikan yang asli. Ai admartum fi anfusikum khidbatahun. Kalian menyembunyikan keinginan kalian untuk mengkhidbah seorang wanita dalam diri kalian, sehingga dia tidak mengungkapkan baik dengan tasrih maupun ta'rid. Kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Rabbmu mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mereka dan apa yang mereka terangkan, apa yang mereka sampaikan dengan terang-terangan. Walihada qal, karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan, alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kalian akan selalu mengingatnya. Dan itulah normalnya seorang manusia. Ketika dia sudah jatuh cinta, yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi apa? Dia akan teringat dengan sosok yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah tahu bahwa kalian akan selalu mengingat mereka. Sehingga dalam hatinya teringat wanita itu, terbayang wajahnya, terbayang sandalnya, itu terbayang. Saya tadi melihat sandalnya, terbayang sandalnya. Mau sampai sandalnya itu bayangnya, apalagi orangnya.
Ai fi anfusikum, kalian teringat mereka dalam diri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala rafa'al haraj, menyebut bahwa seperti ini tidak ada dosa. Gimana ya Pak Ustadz, saya sudah senang sama dia, kebayang terus wajahnya dalam tidur saya. Turu kok iso bayang no. Sampai ketika mau makan kebayang dia, ingat dia, mau tidur ingat dia, ya, mau melakukan aktivitas apapun ingat dia. Itu dosa enggak? Rafa'al haraj. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa yang seperti ini. Allah tahu isi hati kalian. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Tapi janganlah kalian tuwa'iduhunna sirra, mengikat perjanjian dengan mereka. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, maknanya adalah jangan melakukan pernikahan dengan rahasia di masa iddah. Fa idza halat azhara dzalik. Kalau sudah selesai masa iddah baru diumumkan. Ini seperti tafsir Ibnu Zaid. Wala tuwa'iduhunna sirra, jangan kalian lakukan ikatan dengan rahasia. Maksudnya jangan melakukan akad nikah di masa iddah walaupun dengan rahasia. Kemudian selesai masa iddah baru ditampakkan. Tidak boleh. Ini tafsirnya siapa? Ibnu Zaid. Wa qala Qatadah, sementara tafsir yang kedua, ayakhudha ahdal mar'ah wa hiya fi iddatiha alla tankiha ghairaha. Dia tidak boleh mengambil perjanjian dengan seorang wanita agar nanti selesai masa iddah jangan nikah dengan yang lain. Tidak boleh. Saya tidak boleh melamar kamu, tapi tolong ya, nanti selesai masa iddah kamu jangan nikah dengan yang lain. Aku janji akan menikahimu. Nah, itu tidak boleh ya. Fanahallahu an dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Wa ahallal khitbah wal qaul bil ma'ruf. Tapi yang Allah bolehkan adalah melakukan khitbah dan mengucapkan kalimat yang benar. Tayyib. Ada juga yang mengatakan walakin la tu'iduhunna sirra la taqul laha inni asyik. Aku sudah jatuh cinta kepada kamu. Wa ahidini alla tatazawwaji ghairi. Ya. Dan buat perjanjian, janji ya, nanti kamu jangan menikah kecuali dengan aku. Dia membuat perjanjian dengan wanita itu sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga ada dua tafsir dalam hal ini. La tuwa'iduhunna sirra artinya menikah di masa iddah dengan rahasia. Sirran artinya rahasia. Pendapat yang kedua adalah dia mengikat perjanjian dengan wanita itu agar jangan menikah setelah masa iddahnya selesai. Baik. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku jika wanita itu di masa iddah. Kalau dia tidak sedang di masa iddah, seperti ini boleh enggak, Pak? Kalau tidak sedang di masa iddah, boleh enggak? Boleh? Boleh. Misal ya, seorang mahasiswa senang sama mahasiswi, tapi mau nikah skripsi belum kelar. Masya Allah. Orang tuanya melarang, pokoknya ini durung lulus, saya tidak akan nikahkan kamu. Udah? Maka pada posisi itu ketika dia tidak ada jalan untuk menikah sebab orang tuanya belum mengizinkan, bolehkah membuat perjanjian? Nanti kalau aku lulus, kalau kamu lulus, kamu jangan nikah sama yang lainnya. Aku tunggu kamu. Aku tunggu kamu di pintu KUA. Masya Allah, di pintu KUA. Baik, boleh kayak gini? Boleh. Karena dia tidak sedang di masa iddah. Seorang gadis, tentu saja namanya gadis kan tidak ada masa iddah ya. Kemudian dilamar oleh seseorang tapi dilarang sama orang tuanya untuk akad nikah. Dia boleh membuat perjanjian untuk masa tertentu atau untuk kondisi tertentu. Nanti kalau kamu sudah lulus, aku nikahi. Baik. Illa an taqulu, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qad yahtamilu an takuna al-ayatu 'amatan fi jami'i dzalik. Dan bisa jadi makna dari ayat mencakup semuanya. Bisa jadi makna dari ayat mencakup semuanya. Dan ini ada satu pendapat lagi ya. Wala tuwa'iduhunna sirra, maksudnya adalah yakni az-zina.
Maksudnya adalah az-zina. Ini sebagaimana keterangan Abu Mizlaj, Abu Sya'tha, Jabir bin Zaid, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Qatadah ibn Di'amah, Ad-Dhahhak bin Muzahim, Ar-Rabi' bin Anas, Sulaiman at-Taimi, dan Muqatil bin Hayyan serta As-Sudi, mereka mengatakan az-zina. Tapi kamu tidak boleh sampai berbuat zina. Tayyib. Sehingga ada 3 pendapat berkaitan dengan makna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Pertama adalah jangan nikah di masa iddah dengan rahasia. Yang kedua, jangan membuat perjanjian dengan wanita itu. Yang ketiga, jangan berzina. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, bisa jadi makna ayat mencakup ketiga-tiganya, sehingga bisa dimaknai semuanya, karena itu semuanya dilarang, baik pertama, kedua maupun ketiga. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali ketika kalian menyampaikan kalimat yang baik. Apa itu? Nanti kita baca setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana as-salatul qa'imah ati Muhammadan wassalatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan untuk firman Allah, illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tadi ada kalimat wala ta'zimu atau sebelumnya walakin la tuwa'iduhunna sirra. Kalian tidak boleh mengikat perjanjian dengan rahasia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalau kalian sampaikan dengan ungkapan yang baik. Apa sih maknanya? Maknanya ta'rid tadi. Demikian tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Keterangan Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Ats-Tsauri, Ibnu Zaid. Yang dimaksud dengan illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kau sampaikan dengan ungkapan yang baik, maksudnya adalah memberikan lamaran dengan kalimat kiasan. Contohnya disampaikan oleh Ubaidah, di antara contohnya adalah dia berkata kepada walinya, dia sampaikan kepada walinya, nanti jangan sampai ada lelaki yang lain ya, tawarkan dulu ke saya. Yakni la tuzawwijha hatta tu'allimani. Anda jangan nikahkan dia kepada yang lain, beritahu saya dulu. Ini sebagaimana keterangan Ubaidah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Dan ini sama seperti kalimat ta'rid tadi, sehingga dia menyampaikan kepada wali atau kepada pihak wanita itu agar atau diungkapkan dengan kalimat kiasan lamaran. Selanjutnya, satu kasus. Menikah dengan wanita yang masa iddahnya belum selesai. Menikahi wanita yang masa iddahnya belum selesai. Ulama sepakat nikahnya batal. Nah, selanjutnya di situ ada dua keadaan. Belum melakukan hubungan badan. Keadaan yang kedua, terlanjur sudah hubungan badan. Bagaimana konsekuensinya kalau belum melakukan hubungan badan? Kalau belum melakukan hubungan badan, maka langsung dipisahkan. Sudah? Sampai wanita ini selesai menjalani masa iddah. Nah, setelah itu dilakukan proses normal seperti wanita pada umumnya. Mau melamar lagi silahkan, mau lanjut akad nikah lagi silahkan. Tapi dia punya peluang yang sama sebagaimana lelaki yang lain. Sehingga nanti wanita ini juga boleh menolak si lelaki yang sudah melakukan akad nikah dengan dia di masa iddah tadi. Saya enggak jadi sama kamu, maharmu kurang misalnya. Kalau ada lelaki yang lain yang mau masuk dengan mahar yang lebih, dia boleh menolak yang pertama tadi. Yang kedua, menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, yang masa iddahnya belum selesai dan sudah terlanjur hubungan badan. Baik. Dipisahkan keduanya, tidak boleh lagi tidak boleh dalam satu rumah. Dan yang kedua, apakah masih diizinkan untuk nikah lagi ataukah jadi mahram mu'abbad? Apakah jadi mahram mu'abbad sehingga mereka tidak boleh nikah selamanya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur ulama ala annaha la tahrum alaihi. Jumhur ulama mengatakan wanita ini tidak menjadi mahram selamanya. Tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan dia masih bisa untuk berkesempatan melamar setelah masa iddahnya selesai. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, si lelaki ini dipisahkan dengan wanita itu dan tidak boleh nikah selamanya. Dan ini pendapat Imam Malik. Dan pendapat Imam Malik ini berdalil dengan riwayat dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah membuat keputusan. Coba kita lihat keputusan Umar sebagai berikut. Kata Umar, ayyuma imra'atin nakahat fi iddatiha fa inna zawjaha alladhi tazawwajaha lam yadkhul biha farraqa bainahuma thumma i'tadat baqiyata iddatiha min zawjiha al-awwal
thumma kana al-akharu khatiban minal khitab. Kata beliau, siapapun wanita yang menikah di masa iddahnya, fa in zawjuha alladhi tazawwajaha, jika si lelaki yang melakukan akad nikah dengan wanita ini di masa iddah tadi belum melakukan hubungan badan dengannya, maka dipisahkan keduanya. Lalu dia menjalani masa iddah sampai selesai, kemudian si lelaki ini boleh melamar sebagaimana lelaki yang lain juga boleh melamar. Kata Umar, fa in kana al-akharu khatiban minal khitab, boleh saja, thumma kana al-akharu khatiban minal khitab, kemudian boleh saja siapapun untuk melamar. Jadi dia salah satu pelamar, yang lain juga boleh melamar, walaupun sebelumnya sudah melakukan akad nikah. Wa in kana dakhala biha, tapi kalau sudah terjadi hubungan badan, furriqa bainahuma, dipisahkan keduanya, thumma i'tadat baqiyata iddatiha minal awwal, kemudian wanita ini menyelesaikan masa iddahnya dari suaminya dulu, dari suaminya yang pertama. Selesai masa iddah dari suami yang pertama, thumma i'tadat minal akhar, dia menjalani masa iddah berikutnya dari lelaki yang menikahinya di masa iddah. Jadi masa iddahnya didobel. Masa iddahnya didobel. Jadi si wanita ini jandanya si A, sedang menjalani masa iddah untuk masa iddah kematian atau masa iddah cerai 3. Ya, jandanya si A. Baik, setelah haid 1, kalau masa iddah cerai kan berarti haid 3. Kalau kematian berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Setelah dia menjalani masa iddah 2 bulan, dia nikah dengan lelaki si B. Sudah? Sampai terjadi hubungan badan. Maka dia sempurnakan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia menjalani masa iddah dengan si B ini selama 3 kali haid, sehingga masa iddahnya 2 kali lipat. Kemudian kata Umar, kemudian mereka tidak boleh dinikahkan dengannya selamanya. Tsumma lam yankiha abada, kemudian lelaki ini, si B ini, tidak boleh nikah dengan wanita ini selamanya. Dan ini pendapat Imam Malik, dan beliau berdalil dengan keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir, walaupun beliau Syafi'iyah, namun dalam hal ini beliau lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik. Dan beliau menggunakan kaidah, ada satu kaidah, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan cara tidak boleh mendapatkannya. Dan itu kaidah yang ma'ruf dalam kaidah fikih. Karena itu orang yang membunuh seseorang, dia tidak boleh dapat warisan. Anak membunuh bapaknya dengan harapan nanti bisa dapat warisan, maka dia tidak dapat warisan. Sehingga al-qatil yumna'u minal irthi, orang yang membunuh dia dihalangi untuk bisa mendapatkan warisan. Dan ada banyak dalil tentang itu. Sebagai contoh misalnya, yang minum khamr di dunia maka nanti tidak dapat khamr di akhirat. Yang memakai sutra di dunia, dia tidak dapat sutra di akhirat. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanih. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Dan wallahu ta'ala alam, jika terjadi seperti ini, maka statusnya orang ini tidak boleh menikah dengan wanita tadi untuk selamanya. Tapi bukan mahram. Tapi bukan mahram. Dan inilah salah satu contoh kasus yang disebutkan oleh para ulama dalam definisi mahram. Definisi mahram adalah man hurima nikahuha ala ta'bidi li hurmatiha. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi alat ta'bid selamanya li hurmatiha, dalam rangka menjaga kehormatannya. Nah, ada kalimat li hurmatiha karena ada kasus
seorang lelaki tidak boleh menikah dengan wanita tertentu bukan karena kehormatannya, tapi karena sebagai hukuman agar mereka tidak bertemu lagi. Kalau nggak boleh nikah selamanya kan berarti mahram, Pak? Bukan. Tidak boleh nikah selamanya bukan karena kehormatannya, tapi karena sebagai hukuman. Seperti kasus li'an. Kasus apa? Li'an. Seorang lelaki melakukan li'an kepada istrinya, lalu dikabulkan oleh mahkamah, oleh pengadilan, maka dia dipisahkan untuk selamanya, walaupun belum pernah terjadi perceraian selain li'an. Dan setelah itu mereka tidak boleh lagi menikah lagi. Mereka sudah tidak boleh lagi untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, apa yang ada dalam jiwa kalian, maka waspadalah. Tawa'adahum ala ma yaqa'u fi dha'amairihim min umurin nisa. Allah memberikan ancaman kepada mereka tentang apa yang mereka sembunyikan dalam urusan wanita dalam hatinya. Wa arsyadahum ila idmaril khairi duna syarri. Dan Allah kasih bimbingan, kalaupun menyembunyikan sesuatu terhadap wanita, sembunyikanlah yang baik. Punya niat yang baik, punya keinginan yang baik, ya. Agar yang bersangkutan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahasanya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.